Ya, baik Bapak Ibu, kita sudah melantunkan sloka-sloka suci Bhagavad Gita, bab 3, sloka 1 sampai dengan sloka 11. Selanjutnya, bab 3 ini akan diulas oleh sesepuh kita, Pak Ketut Sumartike, agar kita lebih dapat memaknainya dan mungkin bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, pada Bapak Ketut Sumartike, kami persilahkan. Terima kasih Semeton Dharma Gita yang saya hormati dan yang terkasih. Saya katakan terkasih karena di sini nanti mungkin kita banyak berbicara tentang kasih, karena kasih merupakan hukum tertinggi. Setelah saya muntir beberapa kali dengan berjuang untuk bertahan supaya saya tidak diberikan tugas untuk mengulas, tapi akhirnya hari ini saya akan mencoba. Setelah saya merenung, saya ingat dengan sloka 21 di bab 3 ini, di mana di sana tersurat dan tersirat bahwa apapun yang dilakukan, aturan-aturan apapun yang ditegakkan oleh pemimpin masyarakat, saya sendiri sebagai warga masyarakat dalam hal ini sebagai warga Semeton Dharma Gita, saya harus patuh. Itu satu. Jadi Pak Made, Prof. Putu, Jerwayan di Samilegi, saya anggap ini adalah tokoh-tokoh yang harus saya patuhi. Di samping itu juga saya ingat sloka 26 bab ini, di mana di sana disebutkan bahwa orang sadu atau orang bijaksana itu tidak akan pernah menggoyahkan pemikiran orang bodoh. Orang bodoh di sini maksudnya orang yang masih banyak keterikatannya, seperti saya ini. Dan orang sadu itu selalu mengajak orang yang bodoh itu untuk melaksanakan tugas dengan baik. Itu motivasi saya mendorong untuk mencoba untuk ikut mengulas. Saya akan mencoba. Bisa didengar? Bisa? Bisa Pak Tut. Lanjut ya. Halo. Ya, lanjut Pak Tut. Siap. Lanjut Pak Tut. Baik. Karma yoga. Di situ disebutkan, lakukanlah tugas dan kewajibanmu dengan tidak mengharapkan pahala dari perbuatanmu itu. Kalau saya bawa ke bahasa yang lebih sederhana, kira-kira kita melayani dengan tanpa pamrih. Jadi melayani tanpa pamrih. Dan orang bijak menyebutnya ini sebagai paramodharma kalau tidak salah. Paramodharma itu adalah tingkatan dharma yang paling utama. Jadi kalau orang bisa melayani tanpa pamrih, tidak terikat, itu sudah termasuk golongan-golongan orang yang masuk di paramodharma. Nah, tadi Pak Made bilang bagaimana kalau kita implementasikan dengan kehidupan sekarang. Kalau kita tarik, walaupun parameternya berbeda, dunia spiritual dengan dunia material itu
berbeda atau tidak pernah nyambung. Tapi kalau kita coba tarik pada kehidupan sekarang, selain Bapak Ibu yang di Dharma Gita ini, siapa sih kira-kira yang zaman sekarang ini bisa bekerja tanpa pamrih? Gitu. Saya kira yang paling cocok disebut bekerja tanpa pamrih adalah relawan. Tentu relawan yang saya maksud di sini adalah relawan sejati. Jadi kaum sewanam yang agung. Bukan relawan yang saya maksudkan misalnya relawan pilkada dan sebagainya. Saya kira itu lebih cenderung, lebih enak, lebih cocok saya mengatakan kalau itu adalah mesin politik yang sedang bekerja. Tetapi yang saya maksud di sini adalah relawan yang tingkatannya paramodharma. Demikian. Nah, itu kurang lebih tentang karma yoganya. Kemudian kalau kita berbicara tentang karma yoga, tidak bisa lepas kita berbicara berbicara bakti. Ya. Bakti, tapi yang saya maksud di sini adalah bukan membakti. Jadi jangan merasa kalau sudah membakti sudah berjalan di jalan bakti, tidak begitu maksudnya. Bakti di dalam hal ini yang saya maksudkan adalah welas asih, cinta kasih, bukan cinta kasih yang obsesif. Jadi cinta kasih yang murni. Kalau cinta, kekuatan cinta bekerja tidak ada satupun hal-hal yang tidak bisa dilakukan. Barangkali masih ingat Radha Krishna. Begitu kekuatan cinta, kekuatan kasih. Dan kita di Hindu cukup banyak sekali istilah-istilah yang mencerminkan cinta kasih itu. Kita tahu putranya Butut Subawo namanya indah sekali, Prema. Prema juga artinya ulas asih atau kasih sayang. Ada lagi istilah Adwista, juga hampir sama. Ada juga Adroho, ada juga Karuna, juga esensinya sama cinta kasih. Ada lagi Aham Brahma Asmi, jadi sesungguhnya kita ini adalah produk-produk dari Brahma. Hendaknya kita selalu dalam keadaan Santi Rahjati. Itu kalau tidak salah itu dari Prof. Putu. Iswara Sarwa Bhutanam. Jadi setiap ciptaan itu ada saudara kita. Saudara ada Atman kita. Kalau Bu Farida kemarin mengatakan itu adalah bagian-bagian atau apa namanya bagian-bagian dari Desang Yang Widi. Itu. Bahkan sosok penganut cinta kasih yang apa namanya profilnya hanya berat tubuhnya 45 kg menggegerkan dunia karena prinsip ahimsanya. Jadi di Jawa pun istilah di Jawa juga banyak yang menggambarkan bahwa cinta kasih itu yang utama. Misalnya Surodiro Jayaningrat lebur dening pangastuti. Surodiro Joyo Jayaningrat lebur dening pangastuti. Jadi pangastuti itu kekuatannya luar biasa dan banyak sekali. Kalau kita berbicara karma yoga, kemudian juga bakti, tentu tidak bisa lepas juga dari paket yang lainnya yaitu Trikaya Parisuddha. Yang menurut saya Trikaya Parisuddha ini bagi saya sendiri adalah jarkoni lah begitu. Pisau ujar tidak bisa ngelakoni. Sangat sulit. Apalagi dalam konteks manacikanya, dalam konteks manasnya. Jadi kalau kayiko dan wacikonya masih bisa lah dengan pencitraan. Tapi yang namanya manaciko itu sangat liar. Namun para mahatman, para jenani zaman dulu tentu ini sangat apa namanya sangat kafah, sangat jelas dilakukan. Kalau kita di kehidupan sekarang mungkin ya sudah agak cair begitulah. Cuman masih bersendikan. Itu sedikit pembukaan saya tentang karma yoga. Kemudian untuk bab 3 ini saya lebih banyak mungkin akan
matur ke hadapan Bapak Ibu tentang Sloka 1. Bagi saya Sloka 1 ini di bab 3 ini, khususnya bab 3 ini adalah bab kebingungan gitu, masih dalam keadaan kebingungan. Di situ banyak ambivalensi atau di hadapan kepada dua pilihan, keraguan-raguan. Kalau di istilah psikologinya disebut konflik angguk geleng gitu, antara iya dan tidak. Kemudian kita lihat secara keseluruhan di dalam kebenaran ada ketidakbenaran, di dalam ketidakbenaran ada kebenaran. Nah, kita diajak untuk bijak menanggapi, menyikapi hal ini. Seperti di kebingungan Arjuna di bab 1, di sana Sri Krishna mengatakan bahwa jenana, ilmu pengetahuan itu lebih utama daripada karma. Gitu. Jadi Arjuna bingung, loh Anda mengatakan jenana itu lebih utama, kenapa saya disuruh menjalankan karma, atau berbuat, bahkan berperang melawan saudara? Berikanlah hamba jawaban yang pasti atas kebingungan ini, kan begitu. Nah, di situ logika saya tidak mungkinlah Krishna seperti itu. Jadi kita saja belum bisa mengupasnya. Jadi saya mencoba mencari rahasia kebingungan ini. Memang orang cerdas itu, yang orang cerdas biasanya itu bisa yang bisa bingung. Kalau orang bodoh, kalau orang bodoh jarang dia bingung karena ngapain dipikir gitu. Orang cerdas itu mereka rajin berkontemplasi, merenung. Kalau saudara kita mengatakan itu apa, tabayun gitu. Mencari solusi. Jadi kalau orang tidak cerdas tidak akan mencari, terus mencari. Jadi kita sekarang dalam keadaan pencarian seperti apa yang disampaikan oleh Bu Farida kemarin. Jadi cuman kita harus mencarinya ke dalam. Jadi terus kita ngoncei ke dalam. Seperti Pak Putu juga sampaikan bahwa kita seperti ngoncei bawang merah begitu. Terus mencari. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang cerdas. Nah, di sana kita ingat ketika Krishna turun sebagai avatar dengan janji dan sumpahnya, salah satu diantaranya adalah Paritranaya Sadunam dan Winasaya Caduskritam. Mereka, saya membayangkan seperti menseleksi dulu karakter-karakter Pandawa seperti apa, karakter Korawa itu seperti apa. Sehingga ditemukanlah bahwa sosok Arjuna itu adalah sosok yang paling potensial untuk dicerahkan. Kalau Yudhistira memang pintar, jujur, dan Dharma, selalu berjalan di jalan Dharma, bahkan disebut sebagai putra Maharaja Putra Dharma, tetapi masih saja dia goyah juga. Buktinya masih tergoda untuk melaksanakan judi, sedangkan judi itu sendiri berakibat fatal terhadap keturunan Bharata. Nah, karena Krishna ini dianggap orang yang paling potensial, maka karena dia cerdas, di situ dia menjadi bingung. Nah, saya pikir orang yang mempunyai kecenderungan seperti apa yang disampaikan Pak Putu tadi, kecenderungan atau bakatnya atau talentanya di Jenana, mereka sebaiknya berjalan di jalan rohani. Mereka yang punya kecenderungan bertindak, itu mereka berjalan di jalan karma. Begitu. Berarti tidak adil dong. Ada ketidakadilan dong. Saya kira tidak. Karena antara orang yang berjalan di jalan jenana, di jalan kecerdasan, di jalan kecerdasan dengan orang yang berjalan di jalan karma, itu sama-sama bekerja. Sama-sama berbuat pada dasarnya. Jangan dikira para tapaswi, para pertapa itu tidak bekerja walaupun dia berjalan di jalan jenana.
Mereka berkontemplasi, merenung untuk mencari solusi, itu termasuk bekerja. Memenuhi kebutuhan hidupnya, mencari buah-buahan dan sebagainya untuk kehidupan bertahan hidup, itu pun dia bekerja. Dan itu jelas-jelas disebutkan di Sloka 5. Seperti tadi Pak Made baca bisa dengar. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak bisa hidup tanpa melakukan perbuatan. Karena itu rete, karena itu sudah hukum alam. Karena itu sudah takdirnya. Dan mumpung saya matur takdir, saya ingat persis bahwa ternyata arti daripada widi itu adalah sama dengan takdir. Saya ingat betul Guruji pada waktu kita sowan tangkil ke di Klaten Purwoganti Warno, di sana beliau mengatakan widi itu artinya takdir. Itu hukum alam sudah seperti itu. Cuman itu, ini ada catatannya. Kenapa itu tidak berbeda antara jenana dan karma itu? Anda lakukanlah karma dengan catatan bekerja atau berbuat tidak terikat dengan pahala, agar tidak terikat atau kemelekatan dengan hasilnya. Dengan catatan itu. Dan yang paling penting, berkarma menganggap sebagai sebuah persembahan. Ya, itu. Jadi antara yang jenana dan karma ini juga ternyata mempunyai esensi jenana, di sana persembahan. Gitu. Banyak sekali di sloka-sloka bab 3 ini yang menyuratkan dan menyiratkan bahwa keagungan daripada persembahan ini. Antara lain sloka 13, ada sloka 16, sloka 30. Yang paling sederhana saja sloka 13 itu, jadi kalau ada orang, mungkin ibu-ibu ini maksudnya, memasak dengan tujuan untuk kenikmatan sendiri, sesungguhnya itu adalah memakan dosa. Makanya kita ketika masak, prosedur-prosedur memasak makanan itu Guruji sudah memberitahu kita dengan indah sekali, walaupun masih kadang-kadang dilakukan, kadang-kadang tidak. Tapi setidaknya prosedur-prosedur tutorial memasak yang sakwik itu sudah diberikan kepada kita. Kemudian sloka tentang persembahan itu juga ada di sloka 16. Sloka 16 itu tentang korban suci. Jadi orang yang tidak pernah melakukan korban suci, seperti apa yang ditetapkan di Weda, itu hidupnya akan penuh dosa. Dan kata orang Bali 99. 9 itu bahasa Balinya sia, sio. Jadi penuh dosa dan sia-sio dan sia-sia begitu. Jadi kalau orang tidak melakukan korban suci. Korban suci saya lebih cenderung mengatakan, nah terkait dengan ini lebih baik, lebih cenderung saya mengatakan persembahan suci. Kalau korban itu masih ada rasa, seperti ada rasa kehilangan begitu, barangkali demikian. Kemudian yang paling menonjol di sini saya lihat di sloka 30 di sini. Krishna mengatakan berwacah kepada Arjuna. Persembahkanlah segala perbuatanmu kepadaku dengan tidak ada rasa penyesalan, tidak ada rasa kepemilikan, tidak ada rasa keterikatan. Itu menurut saya itu memang yang dimaksud oleh Krishna seperti itu. Setelah itu bertempurlah kau. Bertempurlah Anda setelah kamu mempersembahkan segala perbuatanmu kepadaku. The show must go on. Jadi berangkat berbekal dengan cara-cara persembahan itu, turunlah berkahnya Krishna. Itu yang
yang saya maksudkan. Jadi antara jalan jenana dan jalan karma itu tidak ada ketidakadilan. Semua mendapat berkah dengan catatan-catatan seperti itu. Memang kita dibuat bingung. Kadang-kadang kalau kita membaca Bhagavad Gita pun, kembali lagi seperti tadi, Pandawa kita taruh, kita anggap, kita yakini sebagai simbol dari Dharma. Kemudian Korawa kita yakini, kita rasakan sebagai adharma, jadi kebenaran dan ketidakbenaran. Kalau kita pikir seorang tokoh sentral di Pandawa, Ibu Kunti, itu kalau di kehidupan kita sekarang itu Ibu Kunti pernah KDRT loh. KDRT terhadap anak di bawah umur lagi. Kalau sekarang itu pidana itu. Gitu. Padahal ini simbol kebenaran. Ingatkan kita bahwa beliau membuang bayinya karena itu. Jadi di kebenaran itu juga ada seperti itu. Aturan-aturan peperangan oleh Pandawa sering juga dilanggar. Misalnya Drestajumena memenggal kepala Guru Drona dalam keadaan tidak bersenjata. Gitu. Kemudian seperti yang saya katakan tadi, simbol-simbol Dharma yang ada di Pandawa itu Yudhistira masih kepincut untuk berjudi yang menimbulkan malapetaka. Bahkan Krishna sendiri menurut saya juga sempat bingung ketika beliau mengetahui bahwa Ibu Gandhari memanggil Duryodhana untuk menghadap, diberikan berkah supaya menjadi orang yang tidak terkalahkan, menjadi orang yang sakti mandaguna, tapi dengan catatan telanjang bulat. Nah, dengan demikian Krishna juga tidak habis pikir ya, sedikit agak dalam tanda kutip agak kurang sportif gitu. Hai kau Duryodhana, kau adalah anak seorang raja dan calon raja. Kalau engkau menghadap ibumu dengan keadaan telanjang bulat, apa kata rakyat? Tutuplah itu bagian-bagian pentingmu itu. Sebab kalau dibiarin dia telanjang begitu, calon tidak bisa dikalahkan. Nah, itulah trik-trik beliau. Nah, kenapa? Nah, di satu sisi di Korawa yang kita taruh sebagai simbol ketidakbenaran, simbol kejahatan. Siapa sih yang bisa meniru Sengkuni dalam hal kesetiaannya membela saudaranya, membela adiknya yang begitu solehah, yang begitu sakwik, yang begitu suputra, dinikahkan dengan seorang raja yang yang buta dan ambisius, sehingga dia Sengkuni sampai rela mengorbankan integritasnya untuk ngenger, untuk nunek urip di Korawa demi membalas dendam dan demi membela, demi membela, mempertahankan, ada demi ketidakadilan terhadap adiknya, dilakukan adiknya. Nah, di sini kita lihat, nah tadi di sloka tadi antara jalan karma dan yoga, hendaknya kita bijak menyikapi persoalan kalau kita dibawa ke dunia sekarang. Bijak menyikapi kebenaran. Tidak senantiasa semuanya serba hitam putih. Hitam atau gelap itu tidak selalu jelek. Kalau tidak ada hitam, kalau tidak ada gelap, listrik sekarang ini tidak bisa bercahaya dengan baik. Dia tidak bisa dianggap sebagai penerang yang baik. Kalau tidak ada listrik, wajah saya yang memelas ini tidak bisa dilihat oleh Bu Said. Tidak bisa dilihat oleh Mbak Farida dari Klaten, dari Kalongan. Kalau dari Sambilegi sih tidak masalah karena dia juga memelas, sama-sama memelasnya. Begitu.
Jadi kita dianggap bijak, disuruh bijak menyikapi persoalan itu. Itulah rahasianya saya kira. Oh ternyata demikian. Sehingga saya sendiri keraguan saya, kebingungan saya juga sedikit berkurang menjadi oh ternyata demikian. Itu poinnya. Nah kembali kepada Reto tadi, hukum halam tadi. Kenapa seorang Krishna kok sampai bisa demikian? Bisa kepepet, bisa apa namanya? Ingat juga ketika pernah kewalahan melawan Jalasanda, Krishna memanfaatkan Bima. Jadi kurang sportif juga. Jadi kita melihatnya tidak selalu hitam putih. Jadi selalu tabayun tadi, selalu kontemplasi lagi, selalu bisa merenung gitu. Jadi itu supaya kita menjadi lebih bijak. Sampai saya ingat sekarang kok ada salam kebajikan oleh saudara-saudara yang lain itu ternyata dalam juga itu artinya. Di samping memang tugasnya Krishna memang seperti itu, gitu. Dan juga terkait dengan Reta ini kita ingat ketika kita menghadirkan, ketika kita menjamu, petaro kali istilah tadi. Ketika kita menjamu Tuhan hadir di bumi, hadir di dunia material ini, akan selalu kena hukum halam, kena risiko dualita. Krishna dulu yang apa namanya waktu lahir, waktu apa nama avatar kelima menjadi Parasurama juga pernah dikalahkan oleh Bhisma begitu. Nah itu sudah risiko. Seperti kita ketahui bahwa ketika Tuhan itu menjelma ke dunia material ini kena risiko, bisa saja seperti kalau kita sedang modalin itu ya, kita mau menghadirkan Tuhan bisa dalam bentuk yantra, bisa dalam mantra, dalam aksara, dalam mandala, apalagi yantra, madra, mudra, aksara, mandala. Ketika dia berbentuk aksara, seperti kita ketahui, aku adalah aksara Om. Jadi bisa saja aksara Om itu diinjak-injak orang yang ada di pembungkus dupa itu setelah tidak dipakai. Itu sudah. Ketika beliau bersonifikasi sebagai arca, bukan patung. Kalau patung itu karya seni-seniman, dari arca itu adalah patung yang sudah diparisuda, sudah disakralkan, sudah disucikan. Ketika dia menjelma menjadi arca, bisa juga kena dualita, bisa kena angin, kena hujan, kena panas, kena debu, bisa rusak, bahkan bisa dicuri orang. Dan ini banyak kasus apa namanya Pratima atau arca itu dicuri orang. Nah demikian saya katakan demikian karena sepanjang masih berwujud manusia material, kita selalu berhadapan dengan Reto, selalu berisiko kena dualita. Nah, demikian antara lain yang dapat saya renungkan dan kenapa sih kok orang itu seperti pertanyaan saya yang kemarin itu kenapa seperti pertama kali, bukan pertanyaan, dulu kepada Pak Prof itu, saya kok heran. Ternyata di Sloka 36 itu disebutkan, kenapa sih manusia itu kok punya dorongan untuk berbuat jahat? Gitu. Ternyata dijawab oleh Sloka 37 dan 38. Itu saya kira Bapak Ibu sudah paham itu. Jadi Sloka 37 itu adalah nafsu. Ya, adalah nafsu atau kemarahan yang muncul dari sifat kenafsuan. Sehingga ada seolah-olah ada kekuatan yang maha hebat untuk orang bisa melakukan dosa. Begitu juga di Sloka 38 disebutkan di sana kesadaran itu ditutup oleh nafsu. Bagaikan janin ditutup oleh kehamilan, bagaikan api ditutup oleh asap, bagaikan cermin ditutup oleh debu. Gitu kalau kita lihat di Bali ada kekawin yang terkenal itu Arjuna Wiwaha.
Sasi Wimbo Anenggatu. Hanya di dalam tempayan yang jernih, bayangan bulan itu kelihatan jelas. Begitu. Nah, inilah yang menyebabkan kita bisa bingung, kita bisa berdosa, begitu antara lain. Saya kira demikian, dan memang kebingungan itu selalu melekat, selalu menempel kepada kita. Tetapi sekarang setidaknya saya terutama, oh ternyata kita disuruh merenung. Jadi karena kebetulan saya ini termasuk tipikal orang yang gerusa-gerusu. Bapak Ibu bisa lihat kalau saya berbicara itu berebet begitu. Itu tipikal saya, jadi sangat perlu ini. Sangat perlu, dan saya bersyukur sekarang berjumpa di Jogja ini dengan teman ini berulang kali saya katakan. Kalau saya tidak bertemu dengan saudara-saudara saya di Jogja, di Klaten, wah, berkah itu tidak akan pernah ada. Begitu. Ya walaupun terutama adik saya itu, Made Sumiarto itu saya sudah anggap sebagai adik. Persoalannya cuma dia mau enggak menganggap saya kakak. Gitu. Itu yang saya belum tahu. Dan saya yakin nanti setelah ini, saya matur ini, Pak Made Sumiarto itu akan ngirim stiker ke HP saya. Di situ ada gambar orang yang lagi salto di WK gitu. Gitu. Saya kira itu yang dapat saya aturkan. Monggo barangkali ada Bapak Ibu yang tidak bertanya, silahkan. Atau sekalian pertanyaannya yang sulit-sulit sekalian, karena kebetulan di sini masih ada Prof. Putu. Jadi supaya beliau menjalankan tugasnya dengan baik, karena beliau termasuk orang-orang yang sadu. Begitu. Saya kira itu, kalau ada hal-hal yang kelihatan tidak pas atau kok tidak nyambung begitu, ya di-forget saja lah. Begitu. Saya ini baru pertama kali matur masalah tentang muatan-muatan spiritual ini. Baru kali ini saya matur di hadapan orang banyak. Untungnya masih di internal Dharma Gita. Jadi harapan saya untuk besok-besok saya tolong dijadikan sebagai pemantau sajalah, pendengar saja, supaya tidak merusak tatanan begitu. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada sesuatu yang salah, jadi orang jangan mau sombong. Itu saja. Om Santi Santi Santi. Om. Ya, terima kasih Pak Tut. Luar biasa sekali. Ya, kalau ada jarum yang patah, nggak usah disimpan ya Pak Tut ya. Beli lagi saja, murah kok. Ya. Jujur saya dari tadi kagum sekali. Ini berapa lama menghafalkan sloka-sloka itu Pak Tut? Ini sudah menjadi makanan sehari-hari, Pak Madi. Oh, luar biasa. Siap. Ya. Saya sampai buka-buka, ikut buka-buka. Benar slokanya. Wah, luar biasa sekali. Biar bodoh asal sombong. Nah, ini juga implementasi kebijaksanaan seorang Pak Made Sumiarto. Langsung apply ajaran-ajaran ini. Jadi dengan bijak menyikapi kebodohan seseorang, walaupun kelihatan tidak mutu, tetapi tetap saja mereka tempatkan, diberi apresiasi, ya begitu. Walaupun nanti saya akan diberi stiker seperti itu. Oh ini langsung beliau menangkap itu.
apa namanya makna-makna pesan-pesan moral apa yang ada di bab 3 ini. Gitu. Jadi kalau saya di biji, kalau beliau jadi guru, saya bisa di biji 9, wah HPI. Tapi ternyata kayaknya sama terus. Seperti saya juga sering memuji istri saya ketika dia nyanyi di kamar mandi, wah HP banget mah. Wah HP, nung luwe HP meneh serasa nyanyi mah. Halo Mbak Dewi. Halo Mbak Dewi. Iya. Ya. Mbak Dewi, halo. Halo. Aku kangen. Aman. Kangen. Ya, luar biasa sekali Pak Ted. Ini yang pertama dan ternyata sangat luar biasa. Jadi ini pertama kali juga kita Pak Made, izinkan saya dulu Pak Made. Pak Made ini sama cangkirnya. Sama cangkirnya. Mantap. Berapa belinya itu Pak tahunnya? Ini juga bukti bahwa begini, ada Ayo, minum. hukum energi. Oh. Jadi karena pergaulan di Sarasa Muscaya disebutkan, sebutkan nama teman-temanmu, aku akan beritahu engkau orang macam apa, gitu. Jadi ini apa namanya? Saya kira ini juga berkah ini, begitu. Ya. Tetapi ingat di Sarasaya, di Sarasa Muscaya juga disebutkan yang menjadi saya lebih percaya diri bahwa terang-terangan bahwa seorang Maharsi itu takut kepada saya. Coba lihat di Sarasa Muscaya. Bagawan Waisampayana menyebutkan aku paling takut dengan orang bodoh. Ternyata ditakuti juga saya ini. Ya. Luar biasa. Itu yang saya kagumi dari Pak Ted itu. Hafal sloka-slokanya. Saya baca setiap hari nggak hafal-hafal. Luar biasa memang. Memang. Jadi saya ini juga ada orang menakuti saya. Mana Ya. tuh Mami Jila enggak? Ini kalau tidak sedulur Darmo Gita saya tidak berani matur begini karena saya merasa secara emosional saya merasa dekat sekali. Ampuro Praputu. Memang ini kalau tidak ada orang seperti ini nanti tidak genap nanti sedulur Pak Putu nanti. Ya. Jadi ini untuk yang pertama kali juga Pak Wayan Darminte, Pak Ted dicatatkan dan dijadwalkan untuk kita ajak berkeliling memberikan dharma wacana ke seluruh pelosok Jogja dan Jawa Tengah. Jangan, tolong saya orang teko nek ngono jangan. Jangan nanti merusak tatanan. Enggak, Pak. Itu yang dicari. Iya. Ya. Aduh. Sampai nangis saya Budut. Ya, Sampai nangis. Butut Subawa kayak malah sare kuwi. Malah bobok kuwi Butut. Menyimak Butut. Ya. Mana Butut? Ya. Jadi Jadi Pak Subawa dia ngirim stiker kepada saya juga. Nek ngene iki kudu kepiye gitu. Sare itu sare bahasa Jawa, Bu. Ya monggo lanjut Pak Made. ya. Ini biar waktunya habis biar enggak ada orang tanya, tidak ada orang bertanya. Ya, saya jadi bingung mau menyimpulkan apa. Saya pikir tidak perlu disimpulkan ya, sudah mengena semua. Hanya orang cerdas yang bisa bingung. Ya, mana yang lebih baik antara kecerdasan dan perbuatan. Jadi kalau kita bicara kecerdasan tentu berkaitan juga dengan profesi-profesi. Apakah hanya profesi-profesi tertentu ini yang menggunakan kecerdasan saja yang berhak untuk mendapatkan pahala itu. Jadi kalau kita bicara kecerdasan tentu seorang guru baik guru
akademik maupun guru spiritual saja yang berhak mendapatkan pahala. Tetapi itulah keadilan Tuhan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pahala. Ya. Kalau misalnya kita bicara surga, semua orang berhak mendapatkan surga berdasarkan profesinya masing-masing, sepanjang tetap dia harus menggunakan pengetahuannya, kecerdasannya minimal pada bidangnya masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, lakukan perbuatan sebagai persembahan. Untuk dapat melakukan perbuatan sebagai persembahan, maka kita harus melakukan perbuatan tanpa mengharapkan hasilnya. Lakukan saja kewajiban kita, maka Tuhan akan melaksanakan kewajibannya. Sejauh mana kita mendekatkan diri kepada Tuhan, maka sejauh itu pula Tuhan akan mendekat. Baik, Bapak Ibu, kita buka sesi diskusi. Mumpung Pak Ketut masih bersemangat dan hafalan-hafalan masih segar. Ya. Sudah saya serahkan ke Prof. Putu untuk menjawabnya. Ya, silakan Bapak Ibu. Ada diskusi sebelum nanti akan ditambahkan oleh Pak Putu Panji. Ya, jika tidak ada, mohon berkenan Pak Prof. Putu Panji untuk menambahkan. Ya, Om Swastiastu. Ya, luar biasa sekali sampai Mbak Dewi ke pingkal-pingkal ini. Seger, Pak. Itu kehebatannya Pak Ketut memang luar biasa. Saya tidak Waduh. untuk meniru Pak Ketut itu enggak pernah bisa gitu. Saya ingatnya sangat kuat. Itu self defense mechanism, Pak. Ya, sendiri. Orang psikolog itu, Prof. Biar enggak ketok aslinya. Luar biasa. Bapak-bapak Sami, Pak Tut, Pak Madi, Britut, ya. Kemudian Mbak juga semua, Bu Farida, Bu Dewi, Mas Said, ya. Mungkin saya ingin sedikit ini ya, mencoba lebih mengkontekskan yang sloka 7, 8 gitu ya, yang di bab 3 itu. Jadi kalau Mas Andi di sawah gitu ya, menanam jagung, hal yang harus dilakukan adalah mulai proses menyiapkan lahan, kemudian membibit ya, atau menaruh biji jagung di lahan yang sudah baik kesuburannya, dan kemudian menunggu proses bertumbuhnya pohon itu, merawat ya, memelihara dari pengaruh-pengaruh gangguan pertumbuhannya, dan tidak perlu kemudian berpikir buahnya seperti apa dan nanti pasti akan keluar gitu. Jadi yang dimaksudkan tidak terikat dengan hasil, ya, gambarannya seperti itu. Karena Tuhan akan bekerja di situ. Jadi tidak perlu terikat membayang-bayangkan nanti buah jagung akan begini begitu, kemudian nanti kalau sudah panen sekian ton nanti saya dapat uang sekian gitu. Jadi di sloka 8 lebih menekankan lakukan kerja itu. Ya.
bekerjalah seperti sudah ditentukan. Nah, saya berikan contoh ini untuk nanam jagung ya, dan untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain saya kira sama. Jadi kalau seseorang sudah melakukan tugas kerjanya dengan sempurna, secara tekun, dan sesuatu yang tidak perlu ya diharap-harapkan hasilnya nanti pasti akan keluar. Sesuatu yang sudah pasti untuk apa diharap-harapkan? Untuk itulah di sloka 6 ya, pentingnya pengendalian itu panca indera gitu dengan pikiran. Ya. Jadi dengan pikiran dan pengendalian pikiran untuk tidak terikat pada hasil gitu. Bukan berarti menolak hasil ya. Sama sekali bukan berarti menolak hasil. Dan juga bukan berarti menolak kerja ya. Tetapi melakukan penolakan di dalam kegiatan kerja. Nah, bahasanya di situ. Karena tidak mungkin buah jagung itu akan ada kalau orang tidak pernah menaruh bibit. Kemudian memproses pertumbuhannya ya. Menyiapkan lahan, tidak akan mungkin. Jadi setiap kerja sebenarnya hukum-hukumnya itu. Jadi kalau pagi kita memasukkan beras ke panci, begitu apinya dinyalakan, nggak usah mengharapkan nanti pasti jadi nasi itu pada saatnya. Jadi tidak perlu. Nah, khayalan-khayalan seperti itulah yang oleh ajaran di Bhagavad Gita sangat rasional. Jadi sebenarnya hal yang sia-sia kalau orang mengharap-harapkan yang sudah pasti gitu. Sesuatu yang sudah pasti akan hadir jika proses itu dilakukan dengan baik dan benar. Maka di dalam sloka ini lebih menekankan bagaimana pentingnya proses. Pentingnya proses. Tidak perlu mengharapkan hasil, itu sudah pasti. Apa saja, hukumnya memang begitu. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi tiba-tiba, ya. Apapun. Pohon berbuah berproses. Kita tumbuh seperti ini berproses, ya. Ya. Kemudian membuat apapun semuanya berproses. Sehingga sloka 7 dan sloka 8 mengingatkan, ya, lakukan proses dengan baik. Kerjakan proses dengan baik. Nah, atas petunjuk ini kemudian menjadi sangat penting bagi kita mengendalikan pikiran untuk membangun itu gitu. Mengendalikan pikiran untuk membangun itu. Tapi masih banyak ya yang kita perlu pelajari. Karena terlalu sering, belum apa-apa pasti mengharapkan sesuatu. Jadi sebagian dari energi pikiran kita kemudian tersita oleh pengharapan itu. Nah, tersitanya pikiran kita oleh pengharapan-pengharapan itulah orang sering tidak fokus pada prosesnya. Nah, karena tidak fokus pada prosesnya, hasilnya menjadi tidak maksimal. Jadi bekerjanya Tuhan di dalam proses itu esensinya ada di situ yang menurut pandangan yang tentang bekerja tanpa mengharap-harap hasil. Jadi bekerja dengan tekun dan bukan berarti menolak hasil gitu. Jadi tidak mengharap-harapkan hasil, bukan menolak hasil. Hasil itu akan ada dan hasil itu akan lahir dan hasil itu adalah lekatan dari proses itu. Akibat dari proses yang berjalan itu. Ya. Ya, jadi di dalam apapun ya di manajemen di apapun pasti sekarang lebih ditekankan pada proses ya. Ya, Pak Made belajar sistem penjaminan mutu juga proses semua. Wayan dan Minte mengembangkan di sipil juga proses semua proses.
Itu yang satu hal yang coba yang renungkan, apa atau yang dimaksudkan dengan bekerja tidak terikat pada hasil, kemudian mengerjakan swadharma, kewajiban-kewajiban, ya, karena itu jelas lebih baik daripada tidak berbuat, dan juga lebih baik daripada orang yang mengharap-harapkan hasil yang sudah pasti akan. Dan ini agak silip dalam bahasa Bali ya, agak silip, kadang-kadang memikir mana mungkin orang bisa baik bekerja kok tidak mengharapkan hasilnya. Jadi yang dimaksudkan bukan berarti menolak hasil ya, karena hasil itu adalah lekatan dari apa yang kita lakukan di dalam rangkaian proses titik demi titik atau time by time-nya gitu. Itu yang sloka 78. Kemudian yang tadi disinggung oleh Pak Tut, di dalam teori belajar ini memang proses konstruktivisme seperti itu, Pak. Jadi harus selalu ada konflik kognitif itu. Jadi harus ada hanya orang yang memiliki konflik dalam pikirannya, kemudian mencari, kemudian bertanya, sehingga di sini terjadi dialog kemudian. Bagaimana Arjuna bertanya, kenapa dia bertanya? Kiranya ada konflik. Ya. Dari dialog itu kemudian terjadi adaptasi gitu. Jadi adaptasi itu adalah proses asimilasi dan akomodasi. Jadi kalau sudah punya konstruksi pikiran, kemudian ada dialog, seperti malam ini kita begitu berdialog, saya yakin ada tambahan ya, ada proses akomodasi dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Tut itu. Ya, walaupun dengan cara gurau, tapi dalam sekalian ya, makna-makna apa yang disampaikan oleh beliau itu. Tambahan yang itu Pak Madi. Sedikit Pak Putu, sedikit Pak Made. Dengan apa yang disampaikan oleh Pak Putu, saya menjadi lebih tercerahkan. Ternyata stressingnya di dalam pada proses. Karena dulu saya pernah geli, pernah bingung, tapi kadang-kadang seperti tertawa ketika membaca sloka 35 itu. Di bab 3 ini, lakukanlah tugasmu sendiri walaupun penuh dengan kekurangan, maka kematian pun akan berkah. Dan jangan melakukan pekerjaan orang lain walaupun sempurna, karena itu berbahaya. Nah, saya ambil contoh apa yang dimaksud ini. Jadi misalnya saya nih sebagai suami dari istri saya, tugas saya ya saya mau menghadapi istri saya, masa sih tugas saya harus menghadapi istri orang lain, kan tidak mungkin, itu berbahaya. Ada apa itu yang dimaksud? Mbak Dewi senyum-senyum aja. Kalau tentang nafsu kaitannya dengan indria, memang disebutin itu di sloka 40 bahwa tempat duduk atau singgasana yang paling empuk, paling nyaman oleh nafsu itu adalah indria, pemikiran, dan bahkan kecerdasan itu dibantu. Benar sekali. Jadi saya diingatkan oleh Pak Putu. Matur suksma. Dasar ketawa dulu. Nah, tenang dah WK tuh Pak Made. WK. Iya, ini Bukti udah diam-diam kena sindir terus ya. Ya itu, ya cucunya Tewel. Ya, baik Bapak Ibu, saya yakin kita semua dapat dapat pencerahan. Saya mendapatkan analogi yang lebih mendalam, yang mudah saya pahami, bagaimana kita bekerja tanpa mengharapkan hasilnya, karena hasilnya itu otomatis. Sebagaimana yang disampaikan tadi Pak Putu Panji,
seperti halnya kita menanam sesuatu, menanam jagung misalnya, ya sudah tanam saja, ya lakukan kewajiban kita. Kewajiban kita apa? Berikan dia pupuk, rawat, siram, maka buah itu otomatis, gitu. Otomatis dia akan berbuah gitu. Secara alami dia akan berbuah. Tapi kalau kita tidak merawatnya dengan baik, ya mungkin hasilnya berbeda. Jadi tugas kita hanya melakukan kewajiban kita secara maksimal, maka hasil itu urusan Tuhan gitu ya. Dan pasti akan ada hasil yang terbaik. Ya kalau nggak sekarang ya mungkin nanti. Di dalam diskusi-diskusi tentang Bhagavad Gita, memang melakukan perbuatan tanpa hasil ini banyak sekali menjadi perdebatan gitu ya. Mungkin logikanya belum masuk gitu ya, masih di tatanan tatanan teori ya. Bagaimana mungkin kita bekerja tanpa mengharapkan hasil misalnya? Tidak mungkin. Misalnya kita bekerja di perusahaan, kita diberikan target-target, itu kan harapan gitu, harapan hasil itu kan nggak mungkin kita bekerja tanpa target gitu. Jadi mungkin hanya beda pemahaman saja ya. Sisi yang dimaksudkan sebenarnya berbeda. Sebagaimana kita tadi menanam jagung, ya kita lakukan saja kewajiban, hasil akan mengikuti. Kalau di dalam manajemen itu lakukan saja prosesnya dengan benar, gitu ya. Pastikan kita melakukan prosesnya dengan benar, maka hasil itu adalah sebuah kepastian. Gitu. Tapi kalau kita tidak melakukan dengan proses dengan benar karena berhitung akan hasilnya terus-menerus, maka kemungkinan kita tidak bisa melakukan proses itu dengan benar. Gitu. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang perlu didiskusikan. Silahkan. Nanti kita juga harus menentukan bersama-sama untuk pengulas yang minggu depan. Sepertinya hari Selatan ini nanti. Saya Pak Made ya. Ada. Cukup untuk diskusinya? Oke. Tutup dong. Ya, baik. Saya pikir untuk diskusi kita cukupkan. Nanti kita akan bahas. Mbak Dewi mau tanya, Pak Made. Pak Dewi mau tanya? Iya, sebentar sedikit. Silakan Mbak Dewi. Oke. Om Swastiastu, pertanyaan saya tujukan Pak Putu Panji. Ini terlintas aja sih. Tadi kan pengimplementasian sloka 7 dan 8 di dalam kehidupan sehari-hari dicontohkan seandainya kita menanam jagung, kita ikutin prosesnya aja dari menanam, menyiapkan lahan sampai pemupukan sampai berbuah. Nah, dalam realitanya kan ada kita menanam ini apapun yang kita tanam, misalnya jagung atau apa. Nah, saatnya kita memanen, ternyata buahnya itu dicuri orang lain. Nah, itu apakah ada pengimplementasikan ke dalam sloka dalam Bhagavad Gita? Itu pertanyaan saya, Pak. Itu terlintas hari ini aja sih. Kan udah memenuhi proses yang harus kita jalankan, tapi ternyata kita tidak memetik hasilnya. Itu yang saya pertanyakan untuk Pak Putu Panji. Misalnya kita implementasikan dengan ajaran kita, bagaimana gitu Pak? Terima kasih. Oke, Pak Dewi. Ini kalau Pak Tut jawab lebih pas ini.
Waduh, ya, ayo lanjut, monggo waktu. Biar Eh, benar. aduh, gitu ya. Itu sudah apa, rantainya udah berubah ya. Itu fase setelah apa, hasil dari sebuah tindakan-tindakan itu ya. Tadi saya katakan rantainya udah berubah gitu ya, sudah fase berikutnya dari apa yang tadi kita bahas itu ya. Jawabannya bisa banyak Mbak Dewi ya. Jawabannya bisa banyak sekali. Bisa apa dimensinya mungkin sebagai apa dharma baru bagi kita yang sudah bisa menghasilkan buah sehingga orang lain bisa menikmati gitu ya. Bisa dalam dimensi itu bisa. Kemudian bisa juga dimensi lain bahwa menjaga buahnya untuk bisa tetap menjadi pahala kita juga bisa untuk dilakukan tindakan lanjut gitu ya pada kerja itu gitu. Bisa dimensinya agak banyak kalau dari pertanyaan yang tadi itu. Nah, penting juga terkait sloka sebelumnya itu kaitannya dengan jenananya ya, dengan jenananya. Kalau memang itu diambil orang kemudian dimanfaatkan, apalagi untuk dimakan gitu ya, berarti itu sebuah yatnya gitu, yang bisa dilakukan oleh seseorang yang bertani menanam jagung, dan kalau itu diikhlaskan dengan rasa yang sangat mendalam sebagai persembahan, anandamnya luar biasa itu. Bahagianya luar biasa, sudah bisa melakukan sesuatu pada orang. Tapi kalau sebaliknya kesedihannya yang muncul, nah itu akan diingatkan lagi oleh Buddha kita. Di situ tipis sekali kadang-kadang, anunya, ya. Seperti belahan dua itu di tengah-tengah itu tipis banget. Nah, kesadaran akhirnya kuncinya. Di mana kesadarannya ke arah mana gitu. Kalau kesadarannya ke arah sattwika, ya sudah gitu ya. Jadi dengan cara itulah saya bisa berbuat sesuatu kepada orang, entah kita kenal atau tidak, sudah ikhlaskan. Ya, tapi bukan berarti ini tolong curi jagung saya, kan tidak juga berarti begitu ya. Itu langkah-langkah yang tidak sattwika lah. Nah, ini yang menarik di dalam kehidupan, memang implementasi dari ajaran itu akan selalu menjadi proses yang seperti Pak Tut tadi katakan, kayak ngoncei bawang itu. Ya, terus cari lagi ketemu makin dalam, gitu. Oh seperti itu. Ya, Pak Tut silakan tambahkan Pak Tut. Pak Tut. Ya, kalau saya sih hampir sama dengan Pak Putu. Kita memang bisa menanam pohon, kemudian menanam dari biji, kemudian menjadi berkembang, bertumbuh, menjadi pohon, berbuah. Kok hilang? Bisa saja dicuri oleh ulat, bisa saja dicuri oleh yang lainnya, atau dicuri oleh manusia. Kembali lagi, bahwa di dalam kebenaran ada ketidakbenaran, di dalam ketidakbenaran juga ada kebenaran. Kita diajak supaya bijak untuk merenung, berkontemplasi. Loh kok bisa begitu? Mungkin sloka favorit saya 922 itu tidak bekerja. Ya, di sana kan disebutkan, ini favorit saya ini sloka ini. Ananya cinta yomam yajana paryukasati tesamitian buyutanam jaga semua wahamyaham. Jadi kalau engkau terlelap dalam cinta kasih baktimu kepadaku, bahwa apa yang kau miliki akan aku lindungi. Mungkin tidak bekerja ya, kita disuruh berkontemplasi, disuruh merenung, memperbaiki diri begitu. Ya, mungkin kaitannya dengan karma wasana juga bisa begitu. Jadi apa yang kita butuhkan itu
dituruti. Jadi bukan yang diinginkan. Kalau yang diinginkan sih kita supaya nanam pohon, tumbuh, buahnya banyak, enak. Atau misalnya nanam pohon berbunga harum, semerbak wangi, begitu. Ternyata tidak begitu. Ya kita kembali merenung begitu. Nah, saya anak saya punya pohon-pohonan kalau berbuah hilang itu kan merenung ya megah saya. Merenung kok hilang kok merenung gitu ya. Itu Mbak Dewi betul seperti apa yang disampaikan oleh Prof. Putu itu bisa kemana-mana jawabannya. Begitu. Sukma, terima kasih untuk Pak Tut sama Pak Putu, sangat tercerahkan Astungkare. Terima kasih, monggo Pak Wande, lanjut terima kasih sekali. Ya, cukup ya Mbak Dewi ya. Terima kasih. Ya, baik. Saya pikir Tuhan kan menjamin hidup semua makhluk hidupnya ya, semua ciptaannya, menjamin hidup semua ciptaannya. Mungkin dari pohon pisang yang Mbak Dewi tanam, ada ulat, itu kan makhluk hidup juga. Berbagi. Ya, dengan cara itu. Mungkin pas yang nyolong jagungnya tadi mungkin sedang kelaparan ya, mampir ke tempat Mbak Dewi ngambil jagung. Ya. Iya, Pak Made, sukses Pak Made, bagus. Ya, itu salah satu jaminan Tuhan menyiapkan kehidupan untuk semua ciptaan. Ya, baik. Kita cukupkan malam ini diskusinya. Ya. Baik, terima kasih Pak Ketut sudah menghantarkan diskusi dan ulasan. Terima kasih Prof. Panji dan juga Bapak Ibu semuanya. Kita lanjutkan Sabtu depan untuk bab 4 tentang Cenana Yoga.